Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Aryadi. Kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana sebagai programmer kita menggunakan Git. Nah, bagi pemula mungkin masih kurang familiar dengan Git ya. Nah, Git ini saya jelaskan ya sedikit. Jadi tonton sampai habis. Oke, Git ini adalah tools untuk mencatat riwayat perubahan source code. Jadi bisa diartikan dengan kamu menggunakan Git itu akan bisa mengetahui dan bisa melihat perubahan apa dari waktu ke waktu ketika kamu menggunakan Git. Jadi konsepnya dengan Git ini kan misal ada error dan mau kembali ke masa lampau di status kode yang dulu itu bisa dengan menggunakan Git. Nah, sekeren itu kalau misal kawan-kawan sudah menggunakan Git. Nah, Git di sini banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar karena emang fungsinya untuk mengatur atau mengontrol versi program. Jadi versi source code program kawan-kawan bisa diatur dengan memanfaatkan Git. Jadi kalau versi program kan ada versi 1.1, 1.2, 1.3. Nah, semua itu kan ada perubahan pasti dari versi 1 sampai ke versi keberapa gitu pasti ada perubahan. Nah, fungsinya Git itu mempermudah programmer untuk mengelola versi dari sebuah program. Oke, paham ya? Oke, terus lalu bagaimana cara penggunaan Git-nya? Nah, di sini saya tidak akan mengajarkan untuk install, kalian bisa cari caranya installnya kayak gimana. Tapi yang saya mau tunjukkan kita memanfaatkan yang namanya GitHub. Nah, Git itu sebuah teknologi atau tools-nya. Nah, GitHub itu salah satu platform yang menggunakan teknologi Git yang bisa kita gunakan. Selain itu, selain GitHub, itu sebenarnya kawan-kawan juga bisa menggunakan Bitbucket, bisa menggunakan GitLab. Nah, tiga itu menurut saya platform yang kawan-kawan wajib tahu dan wajib coba sebagai programmer. Oke, langsung saja lihat di desktop. Saya akan tunjukkan untuk masuk ke GitHub. Nah, pertama kawan-kawan pastikan untuk mempunyai akun ya di sini. Kan bisa sign up dulu, sign up for GitHub, lalu pilih username, terus masukkan email, lalu password. Nah, kalau di sini saya sudah punya, tinggal sign in aja. Oke. Nah, penggunaan Git di sini kan kalau menggunakan Windows harus install dulu ya. Nanti cari bagaimana tutorial installnya. Tapi yang jelas ini saya asumsikan kawan-kawan sudah install sebelumnya. Nah, kalau sudah install, kawan-kawan bisa lihat di sini ada keterangan use Git. Nah, di sini saya mau coba bikin repository baru. Ini cara penggunaannya ya. Nah, Git di sini juga bisa buat kawan-kawan saling berkolaborasi untuk mengerjakan sebuah project. Jadi emang sudah banyak yang gunakan. Saya dari 2015, lalu setelah lulus dari kuliah, saya udah masuk ke perusahaan software house, dan di situ saya sudah diajarkan untuk penggunaan Git. Jadi satu project itu bisa ada 2 sampai 3 tim. Nah, kita menggunakan yang namanya teknologi Git. Terus sini ada repository name, kita sesuaikan namanya dengan project, misal simple app. Bukan simple ya. Misal saya mau kasir V2 gini. Terus ini deskripsi tinggal opsional, bisa diisi bisa enggak. Kasih aja keterangannya.
Terus di sini kawan-kawan juga bisa pilih public. Ini public untuk kebutuhan ketika project ini emang bisa di-share buat siapapun, bisa diunduh oleh siapapun, bisa dilihat oleh siapapun. Nah, kalau privat ini untuk yang kawan-kawan emang kebutuhan untuk internal saja, bisa menggunakan ini privat. Kemudian skip this if you are importing. Nah, readme ini fungsinya untuk menjelaskan penjelasan dari source code ini seperti apa. Jadi sebelum orang-orang mau unduh kode, nah bisa dijelaskan di bagian ini. Ada file namanya readme, dan itu bisa diisi, bisa diedit juga. Jadi saya tidak perlu ngisi readme, jadi langsung saja create repository. Saya pilih privat ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan untuk pertama kali nanti akan muncul seperti ini penggunaan GitHub ya. Kemudian kita tinggal copy. Nah, di sini ada keterangan or create new repository command line. Ini misal kawan-kawan baru pertama kali make ini ya, belum ada projectnya, bisa kasih readme di sini. Jadi kita contohkan ya. Misal saya bikin project di sini ya. Namanya kasir 2 berarti Oke, saya masuk ke folder kasir V2. Lalu saya tulis di sini. Nah, ini tuh fungsi untuk buat file namanya readme. Terus git init, ini tuh fungsinya untuk menginisialisasi bahwa folder atau project kalian ini ada gitnya. Istilahnya mendaftarkan tools git pada project kawan-kawan. Semua project yang dimulai awal itu sebelum menggunakan git harus git init dulu. Saya ngomong git init gini, oke. Kemudian di git add readme, nah di sini tuh fungsinya untuk menambahkan file. Jadi kita akan git status ya untuk cek status. Nah, sini kan kalian bisa lihat untrack file. Jadi untuk masukkan dia ke tracknya kita bisa menggunakan git add lalu langsung readme. Nah, terus kita git status. Nah, jadi ini udah ke tracking ya filenya. Ini udah masuk ke stack. Kemudian kalau masih merah di sini belum masuk ke stack ya. Nah, fungsinya apa sih git status ini? Fungsinya untuk menampilkan status file yang dirubah, ditambah, ada perubahan, ada penghapusan file, itu nanti tercatat di sini. Misalnya saya udah masukkan ini ke stack jadi berwarna hijau ini. Ini tinggal kita git commit. Mintanya git commit min m. Nah, ini fungsinya untuk mencatat perubahan ini dan memberikan komentar. Git commit first commit. Oke, terus kita git status lagi. Nah, kalian bisa lihat nothing to commit, working tree clean. Di sini artinya berarti tidak ada perubahan file lagi yang perlu dimasukkan ke stack dan di commit. Jadi kita tinggal git log. Nah, git log fungsinya di sini untuk mencatat semua commit-commitan yang udah kita buat. Nah, misal udah kita commit, nah kita git remote.
Saya copy paste aja ya, biar cepat. Nah, git remote add origin ini fungsinya untuk mencatat, mendaftarkan, maksud saya mendaftarkan bahwa link ini, ya ini adalah lokasi dari repositori yang sudah kita buat. Kemudian origin, nah ini nama remote-nya namanya origin. Jadi nanti kita bikin link untuk bisa membypass commitan kita ke GitHub ini dengan fungsi git remote add origin. Ini hanya dilakukan satu kali. Jadi kita juga bisa git remote min v. Nah, git remote min v ini belum ada, jadi belum ada isinya karena emang kita baru pertama buat ya. Kemudian kita coba copy lagi, kita paste ini, terus kita git remote min v. Nah, git remote min v ini untuk menampilkan lokasi git atau lokasi git yang sudah kita daftarkan di mana saja. Jadi kita bisa git remote add origin link apa dari GitHub atau dari Bitbucket atau dari GitLab, git add origin atau git add master, terserah namanya. Origin itu bisa diganti. Cuma nanti kita sebagai acuan, origin ini juga bisa digunakan untuk git pull atau git push dengan nama ininya, branch-nya. Terus kita git bukan nama brand ya, maksud saya ini nama remote ininya, remote lokasi GitHub-nya. Kalau brand itu kayak ini master. Terus kalau remote-nya sudah kita daftarkan, kita tinggal paste di sini git push min u origin master. Git push origin master, git push min u origin master ya, tinggal paste. Enter. Oke, sini filenya udah terupload. Nah, kalian bisa lihat. Nah, sini ada readme yang saya buat dari lokal. Nah, fungsinya git push tadi, fungsinya git push ini untuk mendorong file project yang sudah kita buat di lokal untuk disimpan di GitHub. Jadi git push min u origin master. Selain git push, kita juga ada git pull. Nah, git pull min u ini untuk login, min u user. U itu user. Origin itu remote-nya, master itu branch-nya. Git pull origin master. Oh, git pull. Oke, tanpa u ya, git pull origin master gitu saja. Ini ada keterangan already up to date. Jadi dari perbandingan lokal sama GitHub itu udah sama. Jadi nggak ada yang perlu diupdate. Beda lagi kalau misal dari sini saya coba buat ya file namanya. Saya buat satu file gitu, create new file, saya namain node.txt ini. Terus saya isi ini percobaan. Nah, terus udah selesai. Terus commit new file. Saya create node.txt. Lalu commit new file gini. Nah, kalian bisa lihat ini commitan saya yang baru yang saya lakukan di GitHub. Nah, misal ada yang baru, kalau kita lakukan git pull origin master seperti ini, set,
Karena bisa lihat akan ada file yang terunduh. Ya, seperti ini. Terus kita ls lagi. Akan bisa lihat ada readme, ada note. Yang awalnya kan cuma readme yang tadi ya, awal. Nanti sekarang udah ada file note. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini isinya ini percobaan. Coba saya edit ya filenya. Note txt ini, terus saya isi percobaan dengan baik gini. Terus saya save, terus saya git status. Nah, ini ada perubahan di note txt-nya. Terus git log masih create note sama kayak di GitHub tadi. Lalu kita masukkan dia ke stack-nya, git add pasti, terus kita titik. Nah, kalau penggunaan titik ini untuk semua perubahan ya, semua file yang berubah atau semua file yang bisa dimasukkan di stack akan dimasukkan kalau pakai titik. Kalau pakai spesial khusus ya, misal khusus ke file node aja, berarti tinggal git add nama filenya gini. Nah, terus git status udah hijau, masuk ke stack, tinggal kita commit, mencatat perubahannya, edit file node gini. Saya commitannya namanya gini. Terus git status. Oke. Nah, di sini kan udah bersih, git log. Kalian bisa lihat lognya udah nambah, komitannya udah nambah 3 ya. Nah, di sini kalau misalnya kawan-kawan belum git push, di sini tidak ada perubahan pasti. Komitan kawan-kawan bisa lihat. Nah, kita bisa sinkronkan. Ini kan cuma 2. Di sini udah ada 3. Git edit file, create node, first commit. Nah, di sini first commit, create node. Jadi perubahan masih akan berada di lokal sebelum kawan-kawan melakukan git push. Git push origin master. Oke, kalian bisa lihat di sini saya coba refresh. Nah, di sini ada edit file node. Ya, jadi udah ada 3 commit, ya kan? Nah, di sini ada branch clear. Nah, jadi penggunaan tadi ada apa saja ya? Kalau kalian bisa ingat lagi, ada git pull, ada git push, ada git log, ada git status, ada git add, ada git remote add. Nah, ini hanya dilakukan 1 kali. Nah, terus yang lain ada git merge, ada git merge, ada git checkout, ada git checkout. Fungsinya untuk pindah ke branch baru. Nah, branch itu apa sih? Branch itu ini loh, kawan-kawan bisa lihat ini. Ada master, coba saya bikin branch baru ya. Git checkout, caranya gini. Jadi sekalian checkout, sekalian buat branch baru, kita tambah min p, terus misal dev. Ini kan. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada dev, ada master. Ya kan? Git status clear. Oke, sekarang saya berada di branch dev ya. Nah, di GitHub ini belum ada perubahan. Coba saya bikin perubahan baru, bikin satu file gini. Terus saya bikin reminder txt gini. Terus nano reminder txt, saya isi ini adalah percobaan merge dengan membuat branch. Oke, saya save. Kita
kita lihat lagi ada 3 file readme note reminder text. Kemudian saya coba git status, oke, git add, git commit, tambah file reminder txt gini kan. Oke, git status lagi. Oke, udah bersih, clean. Kita git log. Kalian bisa lihat ada 4 commit yang terakhir di atas, tambah file reminder. Nah, kemudian kita coba push origin master. Kita push. Kalian bisa perhatikan di sini. Everything update git push origin master. Kenapa? Karena saya belum masukkan branch baru. Git push origin dev. Gini kan. Kalian bisa lihat git push origin dev. Nah, udah selesai. Nah, ketika ini saya refresh, kalian bisa perhatikan. Di sini masih 2 file karena branch-nya masih master. Saya pindah ke dev. Kalian bisa lihat ada file baru namanya reminder. Nah, fungsinya merge itu untuk menggabungkan 2 branch. Jadi filenya biar sama. Misal mungkin yang paling update kan dev ya. Jadi git log, kita perhatikan ada 4 commit. Kita git checkout. Checkout ini fungsinya untuk pindah ke branch. Jadi saya mau pindah ke git checkout, pindah ke master. Lalu kita coba git log. Kalian bisa lihat ada 3 commit cuman. Berarti yang paling terbaru atau yang paling banyak kan komitannya di dev. Nah, fungsinya ini git merge, terus nyebut nama branch-nya. Oke, git log kita cek di branch master. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Lalu ini masih ada di lokal. Kalau kita cek di GitHub, ini belum mengupdate yang belum terupdate ya di GitHub-nya. Coba kita git push origin master. Gimana? Mudah ya? Oke, kita cek lagi di master. Dump. Kalian bisa lihat. Oke. Itu yang sering saya gunakan dari dulu ya, dari awal belajar itu selalu git pull, git push, git commit, git add, git merge. Jadi buat kawan-kawan itu dasar yang paling saya sering gunakan. Kalau mau yang lebih deep lagi, kalian bisa tunggu dari tutorial saya selanjutnya, atau mungkin baca referensi-referensi lain dan kawan-kawan bisa coba lagi, coba sendiri lagi. Oke, itu dari saya cukup sampai di sini. Saya berharap ini bermanfaat buat kawan-kawan khususnya pemula, dan jangan lupa di subscribe dan taruh komentar di bawah jika ada masalah, ada kendala atau DM saya akan bantu dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.